Halo semua, perkenalkan saya Aula Hairunisa dengan NIM 2201010125. Di video kali ini akan dibahas tentang lab troubleshooting containers yang ada pada section di 6.5. Pada lab troubleshooting container ini terdiri dari aplikasi yaitu Codes-API-v1, yaitu layanan yang menjalankan versi 1 dari Codes API, terus Codes-API-v2, layanan yang menjalankan versi 2 dari Codes API, lalu Codes-UI, layanan antarmuka pengguna yang menggunakan variabel environment variable untuk menentukan versi Codes API yang akan digunakan. Yang dilakukan oleh kontainer Codes UI yaitu menjalankan proxy Nginx yang menyajikan aplikasi web ke pengguna, berfungsi sebagai reverse proxy yang meneruskan permintaan ke versi Codes API yang ditentukan dalam environment variable yaitu Codes-API Codes_API_version yang ada di environment variable. Di sini outcome-nya yaitu kita bisa melihat log kontainer, menjalankan perintah di dalam kontainer, menangani masalah jaringan yang ada antar kontainer, mengkonfigurasi kontainer menggunakan environment variable, lalu menimpa file konfigurasi kontainer dengan file dari sistem host. Nah, di sini hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengeksekusi perintah labs spasi start spasi troubleshooting -lab. Kemudian bentar. Kita tunggu. Di sini tertera lab scripts-nya yaitu null passing dan num fail. Di sini yang harus kita selesaikan yaitu ada 6 permasalahan. Di sini kita disuruh untuk membiarkan script lab ini tetap berjalan di jendela terminal, yang artinya kita tidak disarankan atau dilarang untuk menutup jendela tempat kita untuk menjalankan perintah labnya. Kita disuruh untuk membuka workstation yang baru. Nah, sini kita besarkan dulu. Nah, oke. Di sini kita ke instruksi yang pertama yaitu memverifikasi bahwa kontainer ini sedang berjalan. Yang pertama yaitu Codes-API-v1 dan Codes-API-v2. Di sini image kontainernya yaitu registry.ojp4.example.com:8443 /redhat-training-wire mock. Kemudian Codes-UI yaitu port mappingnya atau pemetaan portnya 3000:8080, kemudian image kontainernya registry.ojp4.example.com:8443 /redhat-training-codes-UI-versioning:2.1.0 dengan environment variable Codes_API_version sama dengan v2. Jika ada kontainer yang tidak ada, kita disuruh untuk membaca log kontainer untuk menentukan apa yang menyebabkan kontainer gagal berjalan. Kemudian untuk memperbaiki masalah tersebut dan jalankan kontainernya.
Di sini kita disuruh untuk menggunakan panduan pemecahan masalah berikut, yaitu yang jika masalah tidak dapat mengambil token autentikasi, nama pengguna atau kata sandi tidak valid atau tidak diizinkan, solusinya yaitu kita harus masuk ke registry image-nya. Kemudian masalah yang kedua memerlukan setidaknya satu argumen, hanya menerima 0, solusinya yaitu perbaiki perintah Postman-nya. Terus yang ketiga yaitu problem Nginx-nya, yaitu host tidak ditemukan dalam upstream-nya. Solusinya yaitu reverse proxy Nginx tidak dapat menyelesaikan hostname menjadi alamat IP, kemungkinan jaringan Postman-nya yang hilang. Di sini kita solution. Nah, pada 1.1 ini yaitu kita disuruh untuk menjalankan perintah Postman PS dengan opsi "-a" untuk menampilkan kontainer yang sedang berjalan dan yang sudah berhenti. Di sini kita suruh untuk perintah yang ini. Nah, Postman, kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini quotes -ui kontainernya itu failed untuk dimulai. Kemudian perintah untuk 1.2 yaitu kita disuruh membaca log quotes -ui menggunakan perintah Postman logs untuk mencari kesalahan saat kontainer memulai. Itu kita di sini disuruh mengcopy ini Postman log, Postman spasi log spasi quotes -ui. Kemudian di enter. Di sini kontainer gagal berjalan karena proxy Nginx-nya di dalam kontainer quotes -ui tidak dapat menyelesaikan atau result hostname quotes -api -v1 menjadi alamat IP. Kemudian kita ke 1.3. Di sini kita disuruh menggunakan perintah Postman inspect yang digunakan kontainer untuk berkomunikasi. Yaitu yang pertama inspect. Kita disuruh periksa jaringan yang digunakan oleh kontainer quotes -api -v1. Nah, di sini kemudian kita send. Kemudian kita enter. Nah, di sini juga kita disuruh untuk melakukan hal yang sama untuk quotes -api -v2-nya dengan perintah yang sama seperti tadi, namun namanya berbeda. Tadi quotes -api -v1, sekarang quotes -api -v2. Lalu kita enter. Lalu kita disuruh untuk mengulangi perintah tersebut untuk kontainer quotes -ui juga. Itu yang ketiga. Oke. Lalu enter. Nah, di sini the quotes -ui containers is missing, artinya kontainer quotes -ui tidak terhubung ke jaringan troubleshooting -lab sehingga tidak dapat menyelesaikan hostname quotes -api -v1 dan quotes -api -v2. Kemudian kita disuruh untuk remove atau hapus kontainer quotes -ui yang sedang ada. Sini dengan perintah ini. Lalu oke. Enter. Kemudian kita disuruh untuk meng-create kontainer quotes -ui dan hubungkan ke jaringan troubleshooting -lab.
dengan perintah ini. Oke. Lalu kita send. Di sini perintahnya yaitu Podman spasi run spasi -d spasi backslash, dia pindah baris. Terus di sini perintahnya itu Podman spasi run spasi -d spasi backslash, pindah baris, -name spasi quotes spasi UI -UI spasi -p spasi 3000.28.000 spasi backslash, kemudian -e spasi quotes underscore API spasi underscore person sama dengan v2 spasi backslash, kemudian -net spasi troubleshooting -lab spasi backslash, ya, kemudian registry.ocp4.example.com .28443 garing red hat training garing quotes -UI versioning .21.0. Nah, di sini sudah, kemudian kita enter. Lalu beralih ke 1.6, yaitu memverifikasi bahwa kontainer quotes -UI berhasil dijalankan, yaitu dengan Podman spasi ps. Nah, di sini instruksi untuk instruksi 1 sudah kita jalankan, kemudian kita berpindah ke instruksi yang kedua. Di sini kita disuruh untuk memastikan reverse proxy nginx dapat meneruskan permintaan ke kedua versi dari quotes API. Reverse proxy nginx dalam kontainer quotes -UI harus meneruskan permintaan sesuai dengan yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Oke, tabelnya ini dari alamat http://2 kali localhost -28080 garing API garing p1 garing quotes, kemudian menjadi http://2 kali quotes -API v1 -28080 garing API garing v1 garing quotes, kemudian yang kedua dari http://2 kali localhost garing 2.28080 garing API garing v2 garing quotes menjadi http://2 kali quotes -API v2 .2081 garing API garing v2 garing quotes. Di sini log dari quotes -UI memberikan beberapa informasi jaringan yang mungkin kita butuhkan. Kemudian kita disuruh untuk melakukan modifikasi konfigurasi apapun di dalam kontainer quotes UI-nya. Kita beralih ke di sini kita disuruh untuk menggunakan bindmon untuk mengganti file yang ada pada etc garing nginx.conf di dalam kontainer quotes -UI dengan file di directory d0188 labs troubleshooting -lab garing nginx.conf yang kita perlukan. Kemudian kita beralih ke 2.1. Di sini kita disuruh untuk menggunakan perintah podman exec untuk menjalankan perintah curl dari dalam kontainer quotes -UI untuk menguji pemetaan v1 dan v2 dengan perintah seperti ini, yaitu podman spasi exec spasi quotes -UI spasi backslash curl spasi -s spasi http://2 kali localhost .28080 garing API garing v1 garing quotes. Lalu kita send. Kemudian di enter. Nah, di sini sudah tertera. Kita disuruh untuk menggunakan
kita disuruh untuk uji bahwa pemetaan V1-nya berfungsi. Kemudian di sini kita disuruh untuk menguji bahwa pemetaan V1-nya itu tidak berfungsi. Lalu kita copy yang ini, yang kedua, yaitu uji pemetaan yang tidak berfungsi. Dan kita copy dan send. Lalu kita enter. Nah, this error means that Nginx atau kesalahan ini berarti Nginx dapat memetakan permintaan tetapi tidak mendapatkan respon dari layanan quotes-API-v2. Lalu kita ke 2.2, yaitu menselidiki apakah layanan quotes-API-v2 menggunakan port yang berbeda. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengcopy yang ini. Kita disuruh untuk menjalankan perintah Postman logs pada kontainer quotes-API-v2 untuk mengetahui port yang digunakan oleh layanan, yaitu Postman spasi log spasi quotes-API-v2. Di sini kita copy, lalu kita enter. Nah, di sini quotes-API-v2-nya itu menggunakan port 8081. Kemudian kita beralih ke 2.3, yaitu read the quotes-UI atau baca file konfigurasi Nginx di kontainer quotes-UI yang ada pada path etc/nginx.com dengan perintah seperti berikut. Postman spasi exec spasi quotes-UI spasi backslash pindah baris yaitu spasi cat spasi slash etc spasi nginx spasi garing etc garing nginx.conf. Lalu di sini kita masukkan, lalu enter. The mapping for V2 is redirecting atau pemetaan untuk V2 mengarahkan permintaan ke alamat http://2x2-quotes-API-v2.2.8080 yang mengarah ke port yang salah. Kemudian kita berpindah ke 2.4, yaitu baca salinan konfigurasi Nginx yang telah diperbarui di dilt-d01 directory d0188 labs troubleshooting-lab nginx.conf. Di sini kita disuruh mengcopy ini. Kemudian kita paste. Kita enter. Versi ini mengarah ke port 8081 yang benar. Kemudian di 2.5 kita disuruh untuk menghapus kontainer quotes-UI dengan menjalankan perintah postman rm menggunakan opsi spasi -f. Di sini kita disuruh untuk postman spasi rm spasi -f spasi quotes-UI. Nah, kita enter. Setelahnya yaitu kita ke 2.6, yaitu membuat ulang atau recreate kontainer pada quotes-UI
dengan menimpa file yang ada pada /etc/nginx/nginx.conf yang ada di file directory d0188-labs-troubleshooting-lab-nginx.conf yang kita gunakan yang menggunakan bind mode with dengan option *2z. Nah, yang ini. Opsi yang ini kita paste lalu send. Pada 2.6 ini kita disuruh meng-create atau membuat ulang dengan perintah podman spasi run spasi -d spasi backslash lalu pindah baris -name spasi quotes -ui spasi backslash pindah baris -p spasi 3000.28000 spasi backslash pindah baris -e spasi quotes _API_person sama dengan v2 spasi backslash pindah -net spasi troubleshooting -lab spasi backslash kemudian pindah ke -v spasi dilte garing d0188 garing labs garing troubleshooting -lab garing nginx garing nginx garing nginx.conf /2z spasi backslash registry ocp4.example.com /2 8443 garing red hat training garing codes -ui -versioning /2.1.0 lalu kita enter. Astaga, saya 2 kali enter. Nah, setelah ini kita disuruh untuk mengkonfirmasi bahwa aplikasi dapat diakses dengan menggunakan browser web dan membuka alamat http://2 kali localhost /2 3000 yang ada pada Firefox di sini. Kita buka activities, lalu kita pilih Firefox. Kemudian kita masukkan alamat yang tadi sudah kita copy. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah keluar yaitu codes app-nya. Tandanya kita sudah berhasil menyelesaikan masalahnya. Coba kita ke student workstation-nya. Lalu kita buka yang tadi pertama kali. Nah, di sini sudah berhasil 6 pacing 0 failing. Kemudian langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah menghentikan dengan perintah lab spasi finish spasi troubleshooting -lab. Sini lab spasi finish troubleshooting. Lalu kita enter. Yang dimana ini menandakan kita sudah selesai menjalankan eksekusi pada lab troubleshooting. Ini yaitu kita sudah selesai mengeksekusi pada lab troubleshooting containers. Sekian penjelasan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan dan mengucapkan. Sekian, terima kasih.